Dunia wisata menyebut pulau ini sebagai dunia yang hilang. Di wilayah Al-Quran merupakan pedoman khusus hidup bagi para umat muslim. Di dalam Al-Quran sendiri tidak hanya diterangkan bagaimana hidup di dunia dan di akhirat saja, namun juga ada penjelasan mengenai apa saja yang ada di dunia. Seperti halnya ilmu biologi, ilmu bisnis, tempat-tempat misterius, hingga lain sebagainya. Lalu apakah kalian sudah tahu dengan lokasi di muka bumi yang belum diketahui oleh manusia? Kalau belum, yuk cari tahu guys. Mulai dari Telaga Ainul Hayat hingga Sumur Barhut. 5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan. Number 5. Telaga Ainul Hayat. Sampai saat ini masih banyak sekali tempat-tempat misterius yang belum juga ditemukan. Meski dunia sudah memiliki teknologi yang canggih untuk melacak sebuah lokasi, namun nyatanya hal itu tidak membuat lokasi yang misterius ini ditemukan. Tapi perlu kalian tahu, tempat misterius tersebut sudah sempat dijelaskan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah. Sehingga lokasi ini tidak bisa dianggap sebagai lokasi yang biasa saja ya guys. Kira-kira lokasi manakah itu? Yang pertama yaitu Telaga Ainul Hayat. Mungkin kalian sudah pernah mendengar lokasi ini, namun nggak tahu deh di mana tempatnya berada, ya kan? Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi sebagai tempat tinggal makhluknya. Ternyata Allah lebih dulu menciptakan tetesan air yang suci dan diturunkan ke bumi, sehingga tetesan air tersebut disebut-sebut menjadi sebuah telaga, yaitu Telaga Ainul Hayat, atau yang sering juga disebut air keabadian. Nah, bagi siapapun yang meminum air tersebut, niscaya akan hidup hingga akhir kiamat tiba. Kecuali jika manusianya itu sendiri memohon kematian untuk dirinya. Salah satu makhluk Allah yang telah pernah mandi, bahkan meminum air tersebut yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga banyak yang menyebutnya jika Nabi Khidir alaihissalam sampai saat ini masih hidup loh, lantaran telah meminum air keabadian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lalu di manakah kira-kira letak telaga itu? Banyak para ahli yang menyebutkan jika telaga tersebut berada di Pulau Bermuda dan telah dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga banyak sekali misteri atau kejadian pesawat dan kapal hilang pada saat melewati lokasi ini. Karena pada dasarnya di sana banyak sekali jin dan setan yang berbondong-bondong untuk merebut Telaga Ainul Hayat tersebut. Tembok Yakjub dan Makjub. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran sendiri, jika pada saat kiamat tiba akan hadir dua suku yang bertentangan, yaitu suku Yakjud dan Makjud. Suku tersebut merupakan suku perusak yang akan membuat kerusakan di muka bumi. Kisah mereka ini dicantumkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93 hingga 97. Ternyata tanpa kita sadari, Raja Zulkarnain telah membangun tembok sangat kokoh dan tegak di antara dua gunung tinggi As-Sadain. Bangunan tembok tersebut terbuat dari besi dan baja, sehingga tak ada yang bisa merobohkannya. Semua itu karena Yakjud dan Makjud agar tidak bisa menemuinya dan juga melubanginya hingga Allah berkehendak dan sesuai dengan waktu yang telah Allah tentukan. Banyak para ahli yang mengklaim jika ternyata tembok yang telah dibangun oleh Raja Zulkarnain ini merupakan tembok tinggi besar Cina. Namun, kalau dilihat dan didetail menurut fisiknya, ada perbedaan yang sangat jauh antara tembok besar Cina dengan tembok Yakjud dan Makjud ini ya sahabat. Pada bahannya saja, tembok Cina dibuat dari tumpukan batu dan bata. Sedangkan di dalam Al-Quran sendiri diterangkan jika tembok yang didirikan oleh Raja Zulkarnain ini terbuat dari besi dan tembaga yang sangat kokoh.
Number 3. Pulau Dajjal dikurung. Kepulauan Socotra disebut-sebut juga sebagai Pulau Dajjal. Lokasinya terletak beberapa ratus kilometer di lepas pantai Yaman dan Somalia, menempatkannya pada posisi unik di tengah Samudra Hindia dan Laut Arab. Nama Socotra dipercaya berasal dari istilah Sanskerta Duvipa Sukadara, yang secara harfiah berarti pulau kebahagiaan. Tanah Socotra konon adalah tanah ajaib yang dapat menyembuhkan orang Yunani dan Romawi di masa perang. Getah pohon darah naga di Socotra juga sering dioleskan oleh gladiator sebelum bertempur untuk mempercepat penyembuhan luka mereka. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Socotra juga merupakan tempat bagi para penyihir, jin, dan monster. Plato hingga Marco Polo menyatakan bahwa para penyihir Socotra adalah yang terkuat di dunia. Di Socotra juga hidup ular terbang. Diyakini pegunungannya tersembunyi sarang ponik dan burung rok, burung besar yang digambarkan oleh Sinbad sang pelaut. Number 2. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki nabi-nabi sebelumnya. Kelebihannya itu antara lain bisa berbicara dengan seluruh binatang dan burung-burung, serta menaklukkan angin, laut, udara, serta jin-jin yang tunduk dan patuh pada perintahnya. Kemuliaan dan kehebatan Nabi Sulaiman ini dapat dibaca pada surat An-Naml ataupun Semut ayat 20-44. Sebagaimana dikisahkan Al-Quran, Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan sangat luas. Karena itu, ia terus berusaha memperluas wilayahnya. Suatu ketika, saat ia mengumpulkan seluruh makhluk, dirinya tidak mendapati burung hudhud. Karena itu, ia memerintahkan burung-burung hudhud agar memberikan alasannya, sehingga ia tidak datang pada hajatan yang sedang dilakukan Sulaiman. Tak berapa lama datanglah burung hudhud dan memberikan sebuah kabar bahwa ada sebuah kerajaan yang besar dan dipimpin oleh seorang ratu di daerah Sabah yang terletak di Yaman Selatan. Tertarik dengan cerita hudhud, Sulaiman kemudian meminta kepada salah satu yang hadir untuk berkenan mengecek kebenaran kisah hudhud dan mengirimkan surat pada Ratu Sabah yang bernama Bilqis. Setelah menerima surat Sulaiman, Ratu Sabah pun lantas mendatangi kerajaan Sulaiman yang terletak di Yerusalem sekarang. Number 1. Sumut Barhut. Sumur Barhut di Gurun Yaman Timur dikenal sebagai lubang neraka. Warga lokal tidak ada yang berani mendekat. Warga menyebut sumur Barhut sebagai kediaman setan dan jin. Mereka takut terpengaruh roh-roh jahat yang menghuni lubang misterius itu. Namun, sumur Barhut tidak diabaikan begitu saja. Sejumlah tim peneliti yang penasaran belum lama ini melakukan eksplorasi. Peneliti terdiri dari atas 8 penyelam melakukan ekspedisi pertama untuk mengungkap isu lubang neraka itu. Meski penduduk setempat telah hidup dalam ketakutan selama berabad-abad, tim penjelajah gua dari tim eksplorasi gua Oman mengatakan tidak ada tanda-tanda supranatural. Tim eksplorasi gua Oman mengatakan mereka hanya menemukan ular, hewan mati, dan mutiara gua selama mereka berada di sumur neraka.